seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan seperti rusa, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu. Oh Yesus, Kau Tuhanku, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Oh, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, oh kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap. Mari sama-sama sembah Dia. Hari ini biarkan aliran air sungai memenuhi kami. Isi setiap bencana yang kosong ya Tuhan. We worship You, we long for You. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, 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 Jesus. Jama, 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 jama. Kiarama, yarama, kiaramo. Kamai, 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 kamai. Segarkan kembali isi hati kami dengan iman, isi hati kami dengan ucapan syukur, isi hati kami dengan cinta, isi hati kami dengan pengharapan. Siara bayara 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 la 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 la. Tiara bayara bayara mata kaya ramase. Tiara mata kaya ramase re 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 re. Tiara bayara bayara maso. Kibete yana mata kaya ramaso. Tiara base re 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 re. Hallelujah, hallelujah. Tiara bayara 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 basa. Hallelujah, 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 hallelujah. Go by, go by, go by, go by, go by, ya Tuhan. Go by, go by, go by, Tuhan. I believe, I believe, I believe. Yeah. Hallelujah. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Oh, Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai
Come, Lord Jesus. Come, Holy Spirit. Feel. Mengalir, segarkan jiwaku. Oh, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Oh, Kaulah sungai penghidupanku. Ia mengalir, segarkan jiwaku. Oh, Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau Yesus, pengharapan. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. This is our worship You, Lord. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, holy, this is our worship, Lord. The elders and angels bow, ready worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Yes, holy, holy, holy are You, Lord. Come sit in Your throne, Lord. Come sit on Your throne. Holy, holy, holy are You, Lord. Yeah, the elders and angels bow, ready worship You now. Holy, holy, holy are You, Lord. Holy, 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 holy are forever You are. Holy, holy, holy are You, Lord. Yes, You are, yes, You are, yes, You are. The elders and angels
angels bow. The elders and angels bow. Redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. You are holy, holy. Yes, holy, elders and angels bow. We worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, Mari hormati Tuhan. holy, holy Mari kita berdiri. are Dia you, hadir. Lord. Dia hadir. Dia hadir. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Yes, yes, Lord. The elders and angels bow. Redeem, worship you now. Holy, 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 holy. You, Lord. Sing again, say holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, you are, Lord. Yes, you are. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. The elders and angels bow. Redeem, worship you now. Holy, holy, holy. Holy are you, Lord. Dengan lembut. Holy are you, Lord, dengan cintamu. holy, holy, Holy are you, Lord. the elders and angels bow. The elders and angels bow. The redeemed, worship you now. Holy, Holy, holy are you, Lord. Sekali lagi dengan cintamu.
mulia, mulia, mulia bagian domba mulia, mulia bagian domba, sebab Engkau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagian domba, mulia, mulia bagian domba, sebab Engkau mulia. Sebab Engkau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab Engkau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selama semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Di bumi, sebab Engkau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang Tuhan. Sebab Engkau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia,
bertata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Sebab Engkau mulia, layak dipuji, yang dulu dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau selamanya
sampaikan apa yang menjadi isi hati. Dan tolong mampukan hamba-Mu ini. Sebab hamba tidak mampu tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Oke. Thank you, Aik Maria, buat suatu kepercayaannya bisa saya kembali lagi mengisi di PD Galilea. Semalam saya baru nyampe dari Makassar ke Surabaya dan 3 hari 2 malam saya ke Makassar. Saya ke Makassar bukan diundang untuk khotbah di sebuah gereja, tapi saya diundang khusus untuk satu keluarga yang dimana Tuhan percayakan. Puji Tuhan, waktu saya pulang mereka baik-baik saja. Dan setiap kita pasti mau yang namanya mengalami suatu mujizat Tuhan, betul ya? Tidak ada satupun yang tidak menginginkan mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana caranya agar mujizat Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, kita merasa, apa benar hari ini masih bisa ada mujizat di dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kondisi yang semuanya tidak mungkin. Dalam segala keadaan yang kalau kita pandang keadaan yang begitu tidak mudah. Tetapi percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengadakan mujizat di dalam kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, maka hari ini pun, esok pun, itu pasti tetap ada mujizat. Kalau waktu yang lalu kita ditolong, hari ini pun kita akan ditolong. Percayakan hal itu. Dan kita belajar dari kisah 5 roti 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada sisanya 12 bakul. Bagaimana mungkin hanya dengan hal yang sedikit tapi bisa membawa suatu mujizat dengan begitu besar. Dan kita belajar supaya di mana kita juga mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kita buka ayatnya di Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang.
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Setiap kita bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan. Bukan hanya 5.000 orang ini saja, saudara. Kita juga bisa. Karena Yesus juga mengasihi daripada setiap kita. Dan kita belajar bagaimana kuasa mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Hal yang pertama, dikatakan di situ banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus. Betul ya? Kata berbondong-bondong ini berbicara setiap daripada kita untuk ingin mengalami mujizat Tuhan harus datang kepada Tuhan itu sendiri. Mencari Tuhan itu sendiri. Kalau hidup kita tidak mencari Tuhan, tidak mendatangi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Sumbernya itu harus dicari terlebih dulu. Jangan mujizatnya dulu, sumbernya dulu. Amin. Mencari Yesus di sini itu berbicara engkau memiliki suatu pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Jumpai Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan di gereja, di PD-PD, itu baik. Baik, bukan saya melarang. Mau engkau keliling PD ke se-Surabaya, oke, silakan. Tapi yang Tuhan tekankan di sini, kehidupanmu sehari-hari itu gimana dengan Tuhan? Amin. Jangan kita sibuk cari Tuhan dari PD1, yang lain minta didoakan hamba satu hamba yang lain. Betul ya? Saya ini banyak kadang-kadang lihat di PD ini, oh ketemu lagi orang ini. Di PD ini, ketemu lagi. Enggak apa-apa. Tapi yang Tuhan mau, kita juga harus punya kehidupan pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki kehidupan pribadi dengan Tuhan, dan kehidupanmu sangat erat dengan Tuhan, percaya, mujizat itu gak akan jauh daripada kita, saudara. Hidupi firman Tuhan. Karena orang yang mencari Tuhan itu adalah orang yang benar-benar haus dan lapar. Tanpa rasanya berjumpa dengan Tuhan, rasanya gak enak. Itu yang Tuhan mau. Menghidupi firman Tuhan itu sendiri, tinggal di dalam firman-Nya. Seringkali kita ini banyak mendengar firman Tuhan sana sini, tapi tidak menghidupi. Kalau kita tidak menghidupi, firman itu tidak masuk di dalam hati kita, cuma masuk di telinga terus keluar di telinga yang satu. Percuma. Engkau akan jauh dari apa yang mujizat Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Berbondong-bondong cari Tuhan. Miliki pergaulan yang akrab dengan Tuhan. Kenapa Maria selalu menekan kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Doamu yang harus getol. Firmanmu yang harus lebih diperbanyak. Dan saat kau mendapat firman, jadikan itu suatu rema. Dan kita akan menghidupi. Dengan firman itu ada kuasa. Di mana kita akan lihat kuasa dari firman itu menguatkan, meneguhkan. Bahkan di saat kita tidak ada jalan, di situ kita bisa melihat, oh Tuhan yang buka jalan. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan? Di ayat selanjutnya, dikatakan di sini ada seorang murid Yesus, betul ya? Murid Yesus bernama siapa? Filipus sama Andreas. Waktu itu Yesus menyuruh kepada muridnya Filipus untuk membeli roti. Padahal Yesus tahu kan apa yang mesti dia lakukan. Tapi Yesus sengaja menyuruh muridnya Filipus untuk membeli roti. Karena Yesus hendak mau menguji itu muridnya. Tapi apa jawab Filipus?
200 dinar gak cukup Tuhan. Bahkan Andreas, saudara Simon Petrus pun berkata, sekalipun ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, itu gak cukup. Mereka itu murid Yesus. Kemanapun Yesus berada, di situ pasti muridnya ngikut kan, betul ya? Kalau muridnya ngikut Yesus kemana aja, berarti mereka banyak melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, betul ya? Tapi kenapa di satu titik tertentu ini mereka hilang iman mereka? Dan Tuhan mau kita memiliki iman yang tetap teguh. Jangan seperti muridnya Yesus ini. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Kita juga pernah ditolong Tuhan. Masa sih di sini satu pun nggak pernah ditolong Tuhan? Pasti kan satu ditolong Tuhan. Kalau Tuhan yang pernah menolong kita, Tuhan juga menolong hari ini. Jadi jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak ada batasnya. Filipus dan Andreas itu gak jauh beda dengan kita. Kita banyak melihat mujizat Tuhan, kita banyak dengar kesaksian Tuhan, tapi seringkali kita meragukan Tuhan. Betul apa enggak? Betul ya? Kita masih ragu, apa isa ya? Apa mungkin ya? Kenapa? Karena murid Yesus itu pakai logika. Dan kita pun seringkali pakai logika. Dihitung-hitung nanti kalkulator. Ya gak cukup, memang ya gak cukup. Jangan pakai logika kita. Kalau kita memakai logika kita, gak akan nembus dengan cara Tuhan. Iman itu adalah berbicara, kita sudah meyakini apa yang kita imani itu kita sudah terima. Jangan melihat kondisi. Jangan pernah engkau mengukur dari segi kemampuanmu. Kalau engkau mengukur dari segi kemampuanmu dan keadaan yang ada, maka imanmu akan mudah diombang-ambing oleh keadaan. Tuhan tidak mau iman kita diombang-ambing, tetap teguh saudara. Seringkali kita ini banyak ngalami yang namanya ujian iman. Termasuk saya. Ada beberapa, udah lama ya sebelum waktu itu saya diundang di PD Gembala di Manyar itu. Saya itu baru keluar dari rumah sakit waktu itu. Jadi bisa dibilang udah 3 minggu lebih. Nah waktu itu saya menemukan suatu hasil lab saya yang gak begitu bagus. Dari sel darah merah, dari yang lain-lainnya. Saya nggak paham istilah medis, tapi saya tahu ini kurang banyak. Jadi banyak yang kurang, bukan di batas normal. Dan saat itu iman saya diuji, karena saya melihat hasil lab, betul ya? Secara manusia, ada rasa takut. Tapi saya tidak membiarkan rasa takut dan khawatir saya ini menguasai saya. Kalau menguasai saya, pasti iman saya hilang. Sampai suami saya sekarang panggil pembantu untuk nemenin saya. Karena saya pernah jatuh, gelap, terus tiba-tiba saya hilang keseimbangan, saya jatuh. Dan suami saya takut kalau saya ada apa-apa. Jadi dipanggil pembantu, terus kemana-mana digandeng, saya bilang sama suami saya, tolong jangan perlakukan saya sebagai pesakit. Kalau engkau memperlakukan aku sebagai pesakit, nanti imanku akan menjadi iman yang menjadi pesakit. Waktu itu saya mau melayani di PD Gembala, di Manyar itu sempat dilarang oleh suami saya untuk di-cancel. Saya bilang, enggak usah, tetap saya melayani. Saya masih ingat waktu itu kaki saya bengkak,
jalan agak pincang-pincang. Dan waktu itu memang kondisi saya masih drop dan HB saya itu sampai turun drastis dan dokternya selalu berkata seperti ini, kenapa kamu kok tiap kali ngalami HB yang drop? Sampai saya pergi ke dokter Hasono, terus dokter penyakit dalam, saya dicek, terus semua bagus hasilnya katanya. Nggak ada miom, nggak ada kista, tapi kok herannya sel darah merahmu itu hilang, drop. Dan mereka memprediksikan kamu mengalami ini karena dua kemungkinan, karena gen atau karena faktor X. Dan pada akhirnya ditemukan ada faktor X, yaitu zat besi saya nggak ada di dalam tubuh. Saya bingung, padahal makannya saya juga stick loh. Tapi zat besinya nggak ada. Jadi cuma tinggal sedikit nggak memenuhi standar dari nomor zat besi dalam tubuh. Jadi saya sampai bosan saudara makan daging. Tapi waktu saya lihat hasil lab itu memang nggak bagus. Tapi tidak membiarkan iman saya goyah. Apalagi pas waktu lihat hasil, ada teman ngomong ke saya. Bilang gini, hati-hati kasusmu kayak Oben Unsu. Tahu ya artis yang juga sel darah merahnya juga tiba-tiba ngedrop. Pas saya ngomong sama dokternya waktu kontrol itu. Sudah Bu, jangan terlalu dipikir. Kasusnya beda. Pas saya bilang, Tuhan puji Tuhan. Oh no penggoda itu yang menggoda iman kita, betul ya? Pas, ya wes, saya tenang. Terus ada lagi orang ngomong, oh begini. Aduh Tuhan, saya doa, saya imani Tuhan, saya sehat, saya nggak ada apa-apa. Terus suatu ketika saya melayani di barat, Tuhan bilang ke saya, kamu minta doa tumpang tangan dari gembalanya. Saya tahu gembalanya ini nggak punya karunia profetik, tapi saya memilih untuk taat. Waktu saya taat, meminta doa dari gembala ini tiba-tiba berkata seperti ini, imanmu yang harus jalan. Saya kaget, saya seperti tertampar. Pulang itu saya bilang, Tuhan, saya beriman, saya tidak apa-apa. Sampai Tuhan berkata seperti ini, kenapa kamu harus takut kamu mati? Kamu gak akan mati, tugasmu belum selesai. Dan itu diteguhkan sama seorang hamba Tuhan juga. Dan puji Tuhan, saya melawan itu. Dan pada akhirnya saya bisa sehat sampai hari ini saudara. Amin. Suami saya sempat kaget. Kamu gak apa-apa, kamu udah jadwalmu udah mulai, kamu terima jadwal padat. Terima di Makassar, nanti Kamis ini kamu berangkat ke Bali. Gak apa-apa Tani, jangan di pos. Gak apa-apa aku kalau untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya ya Tuhan izinkan, anak saya juga kaget loh. Mama ke Makassar? Loh Ma, jangan capek-capek loh Ma, nanti ada apa-apa. Enggak, Mama enggak apa-apa. Puji Tuhan saudara. Jadi ini yang Tuhan mau saudara. Engkau harus memiliki iman dan jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Kalau engkau membatasi kuasa Tuhan, berarti engkau tidak percaya kalau Tuhan itu dapat mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita lihat ayatnya. Di Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37 demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu dari sisi Allah ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang dari sisi kita. Kita lihat di Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Di sisi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sisi kita orang yang percaya juga tidak ada yang
mustahil. Imani saudara, enggak peduli mungkin kondisimu melihat aduh kondisi ekonomiku terpuruk, bakalan habis ini. Tenang. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, bagi kita juga tidak ada yang mustahil. Anak saya tahun lalu itu dia kan menciptakan robot yang dia pakai untuk trading, betul ya? Dia sempat kehilangan beberapa puluh juta karena trading ini ada satu perusahaan raksasa yang jatuh dan berakibat ke dia. Dan dia sekarang anak saya bekerja di perusahaan saham se-Indonesia. Jadi dia tahu memantau saham-saham perusahaan mana se-Indonesia. Dia pernah mengalami rugi sekian puluh juta. Dia nangis-nangis kepada saya, namanya mama juga nangis. Betul ya? Mau namanya mama, mau anak sedih melok nangis. Saya kaget, ruginya itu bukan sedikit, puluhan juta saudara. Terus anak saya jawab, "Ma, tak terus no aja." Karena waktu itu anak saya sempat ngomong, kalau saya teruskan pasti ada dua kemungkinan, aku rugi lebih banyak dan hilang. Tapi kalau aku ambil, aku juga rugi. Karena dia kalau ambil itu kondisinya waktu itu sahamnya itu dari perusahaan itu jatuh. Karena perusahaan itu tutup, perusahaan raksasa di Amerika. Saya berkata seperti ini, Tuhan taruh di hatimu. Karena mama selalu berdoa kalau Tuhan itu yang menuntun langkahmu. Lalu anak saya mengambil satu keputusan untuk itu dilanjutkan. Tidak ditarik, enggak ditarik saudara. Resikonya memang besar sekali anak saya berkata. Tapi di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena saya berkata, mama punya keyakinan kalau engkau pasti jadi orang yang diberkati, orang yang berhasil. Saya bilang seperti ini, jadi kau juga harus punya keyakinan bahwa engkau juga akan mengalami berkat Tuhan. Dan akhirnya 1 tahun kemudian, sampai tahun ini, anak saya bukan dikembalikan 2 kali lipatnya, tapi berkali-kali lipat. Amin. Dengan apa? Kau harus punya keyakinan iman. Dan akhirnya anak saya berkata, terakhir ini saya di WA anak saya di telepon, "Ma, saya titip uang ke papa." Titip uang ke papa. Papanya disuruh beli notas untuk mamai. Karena dia diberkati. Karena dari apa? Dari iman. Waktu itu dia nggak lihat kondisi yang begitu bagus. Tapi entah kenapa dia punya keberanian dan keyakinan untuk dia maju, untuk melangkah. Walaupun dia itu ada rasa trauma dan rasa takut. Jadi Tuhan mau jangan pernah kau batasi kuasa Tuhan. Hanya engkau mengukur, aduh uangku gak cukup, mana mungkin aku bisa beli rumah. Wah gajiku kecil, aku sekolah cuma lulusan SD. Mana mungkin aku punya masa depan. Kalau engkau hidup yang terus membatasi kuasa Tuhan hanya karena melihat kondisi dan kemampuanmu sendiri, maka engkau gak akan melihat bahwa Tuhan itu sanggup dan bisa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Jadi jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Hal yang ketiga, kita belajar. Di ayat berikutnya ada dikatakan, di Yohanes tadi yang pertama kali, dikatakan di situ, Yesus menyuruh orang-orang itu duduk di atas rumput, betul ya?
Atau kita buka kembali ya, supaya kita tahu. Di Yohanes 6 ya tadi. Dikatakan di sini, lalu Yesus, kata Yesus ya 10. Di sini ada seorang anak ya yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Betul ya? Yesus memerintahkan apa? Mereka duduk di rumput. Sebelum Yesus memerintahkan orang-orang duduk di rumput, anak kecil ini punya 5 roti 2 ikan. Kalau kita baca di ayat yang kitab Injil yang lainnya, dijelaskan di situ, murid Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan ini dari anak kecil. Berarti yang nyuruh siapa? Tuhan. Tuhan yang meminta. Di sini berbicara, Tuhan mau kita mengikuti apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau Tuhan meminta sesuatu untuk kau lakukan, lakukan itu. Kapan itu saya membawa tentang ketaatan, betul ya? Ketaatan itu berbicara kita harus tunduk. Kalau orang yang taat, dia tidak akan tawar-menawar ataupun berargumentasi. Waktu Yesus meminta roti dan ikan dari anak kecil ini tidak menggenggamnya. Anak kecil ini bisa loh beralasan. Ngomong seperti ini, jangan diminta. Kalau diminta nanti aku makan apa? Bisa-bisa aku mati sama orang tuaku. Enggak. Anak kecil ini menyerahkan. Karena dia tahu yang minta itu Yesus. Kalau Yesus meminta sesuatu, berarti Yesus punya tujuan, punya sesuatu maksud yang akan mendatangkan berkat dan kebaikan. Belajar untuk taat. Kalau Tuhan menyuruh engkau melakukan sesuatu, lakukan itu. Contoh, seringkali kalau kita diminta oleh Tuhan, nak, nabur. Terus kita jawabnya, Tuhan kebutuhanku masih banyak, masa disuruh nabur. Betul enggak? Tawar menawar. Kadang disuruh Tuhan, ayo kamu berkati ini. Dan Tuhan buka nilainya, mungkin sekian. Terus Tuhan bilang seperti itu dan kita jawab, Tuhan kok banyak sih? Wis jangan segitulah Tuhan. Separuhnya Tuhan. Pokoknya yang penting aku tetap memberi. Betul enggak? Seringkali kita tawar-menawar seperti itu. Belajar jangan tawar-menawar saudara. Kalau Tuhan nyuruh, lakukan itu. Tapi anehnya, waktu Tuhan menyuruh kita, kita banyak tawar-menawar. Soal menabur aja kita tawar-menawar. Tapi herannya, para ibu-ibu, para kita semua, kalau shopping ke mall, makan habis ratusan juta sampai jutaan, yo kok gak eman yo. Betul enggak? Wah, makan bisa berapa menu itu? Kenyang. Tapi kalau untuk Tuhan, sik mikir dhisik. Ini loh yang Tuhan enggak suka. Kalau untuk belanja, wah bisa berapa-berapa saudara. Ayo belajar untuk hidup taat. Apa yang Tuhan mau kerjakan dan lakukan. Sekalipun itu bertentangan apa yang menjadi kedagingan kita dan ego kita. Saat engkau melepaskan dan menyerahkan hakmu kepada Tuhan, Tuhan itu akan mengkali lipat gandakan saudara. Tapi seringkali kita nggak mau menyerahkan dan melepaskan untuk Tuhan. Hal yang keempat, di situ dikatakan di ayat akhir, di Yohanes 6 di ayat akhir,
Waktu itu Yesus menerima roti dan mengangkat dan mengucap syukur. Waktu Yesus mengucap syukur, apakah mujizat itu sudah terjadi? Jawabnya, belum. Tuhan Yesus memberikan suatu teladan bagi setiap kita yang mengajarkan kita harus mengucap syukur walaupun engkau belum menerima mujizat. Walaupun doamu belum dijawab. Kalau engkau mengucap syukur setelah engkau menerima sesuatu, nggak ada bedanya kita dengan orang dunia. Orang dunia kalau dikasih pasti bilang thank you, makasih. Tapi jarang yang ngomong terima kasih terlebih dulu sekalipun belum dikasih. Betul nggak? Betul ya? Dan kita harus buat perbedaan yang beda, saudara. Saya pernah praktek ini. Saya pernah praktek yang namanya mengucapkan syukur dan terima kasih sebelum engkau menerima sesuatu. Dan itu saya alami. Waktu saya didoakan dan menerima janji Tuhan. Apakah janji itu terjadi? Belum. Masih nunggu proses tahun demi tahun berjalan, tapi waktu saya menjalani tahun demi tahun, saya berkata seperti ini, Tuhan terima kasih untuk janjimu, engkau bawa saya ke Israel, bawa rombongan. Saya ngomong gitu, makasih ya Tuhan. Pas waktu saya mengucapkan terima kasih itu, saya belum pergi ke Israel loh, belum saudara. Sampai pada tahun ini, saya lupa sebelum saya sakit waktu itu, pas waktu itu saya baru waktu itu nomor HP suami saya angus, terus nomor saya dipakai di HP-nya dia, saya dibeliin nomor baru sama suami saya. Nah waktu itu saya kasih info sama ini orang, Ci ini nomor saya yang baru. Saya tahu orang ini bukan orang Surabaya. 3 hari kemudian pagi-pagi orang ini WA saya. WA saya ngomong seperti ini. Ci Yencen shalom, shalom. Ci mau nggak jadi pembina rohani kita untuk bawa rombongan ke Israel? Saya kaget saudara. Saya cerita sama suami saya, terus suami saya tanya, emang kamu Isa? Emang kamu tahu sejarahnya Israel? Saya jawab, saya bukan ahli teologi yang menyelidikin tentang sejarah-sejarah itu kok. Memang saya nggak tahu. Pas suami saya bilang, kamu ngomong deh di depan sama mereka. Saya ngomong, terus mereka jawab, nggak apa-apa Cincin nggak tahu sejarah Israel, di situ ada kok leader gate-nya. Mereka yang akan cerita, Cincin cuma mimpin doanya aja, mimpin ibadahnya, bawa firmannya aja. Terus baptis apa? Sebentar ya, aku tak tanya Tuhan dulu, tak doa. Saya doa, tiba-tiba Tuhan ngomong, bukankah kamu yang dulu mengucap syukur atas aku, atas engkau pergi ke Israel. Atas janji Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan. Dari Jakarta, saya ingat hamba Tuhan ini. Saya ingat, oh iya Tuhan ya. Lalu Tuhan bilang, sudah terima. Akhirnya saya terima saudara. Dan dijadwalkan itu akhir November sampai Desember. Saya cuma jawab, oke, saya terima. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan buka jalan. Dia bilang, ya Cik Yencen, saya masih lagi memprosesnya dengan pihak travel tour. Oke, lihat saudara, mengucap syukur sebelum kau terima mujizat. Enggak marah, enggak komplain, enggak mengeluh, tapi mengucap syukur terlebih dulu. Kenapa? Karena Tuhan itu senang. Loh, anakku belum dikasih aja, wis muji aku, wis mengucap syukur.
Daripada engkau mengeluh, marah-marah, terus mana Tuhan janjinya? Ada satu jemaat ya, saya ini ditelepon sama satu jemaat, saya ingat. Saya itu sempat dikritik, Cihencen pernah doakan saya ini, tapi sudah 5 tahun kok belum terjadi Cihencen gimana ini? Cik, bentar, saya bukan Tuhan Cik, jadi saya nggak tahu gitu loh Bas. Lah yo, kayak apa iki Cihencen? Bas, wes mengucap syukur sekalipun belum terima. Jadi saya itu yang dikritik saudara. Kok belum nerima? Saya sampai mikir, aku Tuhan tak akei kunci langsung. Aduh Tuhan, saya itu sampai, aduh. Nah itu sebabnya kenapa suami saya itu mengganti nomor saya saudara. Ini rahasia saya buka. Nomor saya diganti oleh suami saya. Suami saya bilang, ya wis ini tak ganti ya. Jangan ada orang yang tahu semua nomormu. Nanti kamu akan digini no. Ketemu dengan jemaat-jemaat yang aneh-aneh. Kucing hilang ditanya no, Cik Yencen kucingku nang mana? Suami saya itu, nah suami saya itu tahu saya orangnya nggak isaan. Beda dengan suami saya. Makanya saya bersyukur punya suami dia. Mas, iya kok. Terus kalau orang ngundang, ya harus lewat saya dulu. Iya kok, oke. Jadi ini rahasianya kenapa nomor saya diganti. Nah, jangan engkau mengeluh, mengucap syukur. Sekalipun doamu belum dijawab, tetap mengucap syukur. Agungkan Tuhan. Puji Dia, muliakan Tuhan. Dan doamu harus diubah lagi. Mungkin doamu selama ini minta terus, stop. Bukan waktunya doa kita minta. Tapi waktunya adalah doa kita adalah lebih banyak mengucap syukur. Lebih banyak memuji, menyembah Tuhan. Maka kau akan lihat, apa yang Tuhan janjikan pasti kau akan terima saudara. Yesus aja sudah memberi teladan, apalagi kita harus juga mengikuti teladan daripada Yesus. Saya juga pernah praktekin sama teman saya. Teman saya ini sama-sama pendoa di gereja di mana saya melayani. Dia bilang, Yencen, ya nanti tanggal sekian, kira-kira minggu depan apa 2 minggunya, tak jak makan ya. Oh ya makasih, saya diajak makan. Besoknya saya WA lagi ke Cece ini. Makasih loh saya dijak makan. Terus Cece ini jawab, kamu ini kemarin ngomong terima kasih, hari ini terima kasih, besok ngomong terima kasih. Loh aku loh belum ngajak kamu makan. Kau harus ngomong terima kasih. Aneh kamu ini. Betul ya? Aneh ya? Aneh. Gak wajar, yo. Tapi ujung-ujungnya Caci ini ngomong gini. Kalau caramu kayak gini Yencen, aku jadi sungkan dewi. Mau lupa sama kamu, gak akan mungkin lupa. Paham gak saudara? Itu manusia loh, digitu aja sungkan. Apalagi Tuhan. Tambah seneng. Wih anakku ya, kurang dia kayak aja. Wis mengucap syukur, sik memuji Tuhan, sik bersuka cita, sik ria-ria. Waduh. Itu akan meluluhkan hati Tuhan. Ini loh caranya saudara. Seringkali kita ini nggak tahu caranya bagaimana kita mencari perhatiannya Tuhan supaya mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Siapa yang di sini punya anak? Shelly, pasti ya, semua punya anak. Kalau anak kita punya maunya gimana caranya? Bukan ngerengek ya, rayu ya, istilahnya. Tahu caranya gimana ngambil hati papai. Kalau kita sudah berlaku yang baik menyenangkan hati Tuhan, kalau belum dikasih, lakukan terus.
dengan hatimu yang benar-benar mencintai akan pribadinya Tuhan, bukan berkatnya, maka engkau akan terima, saudara. Makanya suami saya bilang, wah pantes ya, Tuhan itu sayang, kamu minta apa dituruti lah. Ternyata kamu ini modeli ke arek cilik, ngerti, ngepek hati nih sing dukur. Nah suami saya bilang, wes aku tak niru kona ini kayak arek cilik. Jujur kalau saya itu, kalau ngomong itu seperti anak kecil, saudara, sama Tuhan, apalagi di hadapan suami saya. Kadang suami saya itu tertawa sama saya, seperti ini. Kayak kemarin waktu kemana itu, saya bilang ngomong-ngomong sendiri sama Tuhan. Saya ngomong seperti ini, Tuhan, aku butuh berkat-Mu. Karena aku punya kebutuhan Tuhan. Aku minta Tuhan sekian. Terus suami saya dengar no. Terus saya sebut angka. Lalu, kok baik Tuhan, kok ganteng. Pas saya jawab sendiri. Pas, Tuhan, kalaupun kamu gak ngasih separuh seperti yang aku mau, kamu tetap baik kok Tuhan, kamu tetap ganteng. Suami saya yang dengar tertawa. Kamu ini tanya-tanya Tuhan dewe, menjawab dewe. Loh tak ilustrasikan kok seperti itu. Terus saya ngomong, kalau gak dikasih, gak apa-apa kok Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang baik, kok tetap Tuhan yang ganteng kok Tuhan. Cool banget kok kamu Tuhan. Saya itu ngomong gitu, suami saya itu tertawa. Wah puas anak kecil kamu nih. Pas, waktu saya ngomong itu sendiri, cuma ngomong loh, gak doa. Loh Tuhan itu kasih saudara. Kasih lebih dari separuh yang saya minta. Suami saya kaget, loh kok cepet ini? Ya itu, Tuhan itu suka hati yang polos, yang murni, yang pure. Hatimu yang Tuhan mau saudara. Bukan parasmu tapi hati. Kuasa mujizat itu bisa terjadi kalau kita melakukan 4 hal. Pertama, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar engkau ibadah di gereja ataupun di PD-PD. Tapi harus memiliki suatu hubungan pribadi dengan Tuhan sampai engkau alami perjumpaan dengannya. Menghidupi firman itu sendiri. Hal yang kedua, jangan pernah engkau membatasi kuasa Tuhan. Tetap engkau miliki iman yang teguh. Jangan melihat karena kondisi, keadaan, ataupun sesuatu dari kemampuan daripada kita. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan dengan berkata, enggak mungkin Tuhan, susah Tuhan, sulit Tuhan kondisi seperti ini. Hal yang ketiga adalah engkau harus mau melakukan apapun yang Tuhan suruh. Jangan menolak ataupun berargumentasi. Karena kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu berarti Tuhan punya maksud dan tujuan. Dan tujuan Tuhan itu pasti baik. Hal yang keempat adalah mengucap syukur sekalipun engkau belum menerima mujizat. Sekalipun doamu belum dijawab. Berhenti untuk berdoa yang meminta-minta terus. Karena kita bukan lagi anak-anak rohani. Tapi kita adalah dewasa rohani. Dan orang yang dewasa rohani itu doanya pada pengagungan Tuhan. Pada peninggian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau engkau bisa menyenangkan hati Tuhan, tahu bagaimana cara mengambil hati Tuhan untuk mata Tuhan tertuju kepada kita, engkau akan menerima sesuatu. Amin saudara. Kita lihat di ayat akhir di Ibrani. Di Ibrani 13 ayat 15 demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan
namanya. Di sini apa? Senantiasa mempersembahkan korban syukur, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. 4 hal ini saudara, maka engkau akan alami apa yang namanya mujizat Tuhan. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Kalau saya bisa melakukannya, mengalami, maka saudara juga bisa melakukan dan mengalami. Coba praktek deh. Kalau dapat janji Tuhan lewat hamba Tuhan, sesuatu yang baik kau pegang, kau imani, kamu mengucap syukur sekalipun belum terima. Untuk saya pergi ke Israel dari janji itu saya sudah menunggu 5-6 tahun. Dan baru nanti ini Tuhan nyatakan. Jadi 5 tahun saya mengucap syukur terus menerus. Waktu suami saya dengar, aneh ya, kok belum terima apa-apa, kok kamu mengucap syukur. Dari situ saya melihat ini caranya. Waktu saya dapat rumah pun, itu pun dari janji Tuhan. Ada yang tahu Tante Lena di pelosok, saya didoakan pertama kali, engkau akan dapat rumah dari Tuhan. Waktu saya dapat janji Tuhan, saya pulang, saya berkata, Tuhan terima kasih, aku terima rumah dari kamu, rumah impianku Tuhan. Itu saya lakukan selama berapa tahun sampai Tuhan pada akhirnya menyatakan saya punya rumah. Saya bagikan ini karena saya juga ingin kalian juga ngalami berkat Tuhan. Yuk kita nyanyi, kita nyembah. Mulia-mulia. Mulia, Oh, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab engkau mulia dan layak dipuji. Ya duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Shigalalala baba shigamashi. Oraba shirira shigamashi. Waktu saya nyanyi lagu ini, di tengah-tengah saya menyanyikan lagu ini, tiba-tiba Tuhan menyala dengan satu hal yang Tuhan ucapkan dan saya menangkapnya dan Tuhan berkata demikian. Di sini ada beberapa anak Tuhan yang berkata di dalam hatinya dan yang berkata seperti ini. Aku sudah berdoa bertahun-tahun. Tapi Tuhan belum memberi. Aku udah meminta sampai aku bosan, sampai aku capek, sampai aku lelah. Aku udah berdoa, aku sudah melakukan apa yang terbaik. Jika engkau adalah orang yang Tuhan maksud, Tuhan mau katakan seperti ini. Jangan pernah berhenti. Jangan biarkan ketekunanmu itu kendor. Aku mendengar sesungguhnya kata Tuhan. Apa yang kau doakan? Mungkin kau merasa bahwa aku tidak mendengar. Karena kau menanti sudah sekian lama tapi kok Tuhan belum mengerjakan apa-apa. Dan Tuhan katakan,
Karena aku belum melihat suatu kesiapan bagi Engkau. Dan aku belum melihat waktuku itu tiba buatmu. Aku punya waktu yang terbaik buatmu. Aku punya suatu waktu yang bukan waktumu. Dan waktuku akan tiba dan waktuku itu akan memberikan yang jauh melampaui dari apa yang kau minta dalam doamu. Sebab itu jangan engkau berhenti. Jangan pernah engkau menyerah. Di dalam setiap pergumulan di dalam doamu. Segala sesuatu ada waktunya kata Tuhan. Dan waktunya engkau akan menerima dari apa yang kau doakan. Jika engkau berhenti, itu bertanda engkau meragukan. Itu petanda kalau engkau tidak percaya bahwa sesungguhnya aku sudah mendengar dan aku sudah mempersiapkan dan mempekerjakan. Sehingga waktunya akan tiba, engkau akan menerimanya. Saya nggak tahu siapa yang berkata demikian. Tapi Tuhan menyampaikan seperti itu. Kita nyanyi dari awal, mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, Oh, lihat bagi anak domba, sebab engkau mulia, kau layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Oh, sebab engkau mulia, kau layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia, kau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Oh, sebab engkau mulia. Dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia, kau layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya, atas semua yang di bumi, atas semua yang atas semua yang
kasih buat semua kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur. Kami percaya Engkaulah penggembur tanah hati kami. Buatlah tanah hati kami menjadi subur. Setiap batu-batu kekhawatiran, setiap semak-semak belukar kekhawatiran, kenyamanan dunia, itu diangkat, dicabut dari setiap hati kami. Dan sehingga benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita diberkati, pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Terima kasih banyak buat Bu Yenjan, buat kebenaran firman Tuhan. Percaya semua diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati angkat tangan, katakan amin, 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 amin. Luar biasa. Ya, mari kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, biarlah Engkau, kalau Engkau menyuruh kami memberi, biarlah ada jumlah tertentu yang Engkau katakan untuk kami beri, biarlah kami memberi dengan taat. Seandainya tidak, biarlah kami memberi dengan sukacita, sukarela, dan kami percaya Tuhan memberkati mereka yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Terima kasih mereka yang onsite, online, diberkati oleh Tuhan. Setiap taburan secara fisik maupun transferan, semua pun diberkati oleh Tuhan. Biarlah apa yang dipercayakan kepada PD Galilea ini dapat dipakai benar-benar secara bertanggung jawab, transparan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya ini adalah ladang yang subur untuk kami menabur, dan kami akan ikut menuai apa yang Tuhan akan berkati lewat pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan memberi. Bagi Anda yang online, Anda mau menabur untuk persembahan pada hari ini, Anda diberkati, dan berilah, sebab ketika Anda sudah diberkati, Anda harus belajar untuk juga memberi. Oleh sebab itu Anda bisa menabur lewat transferan BCA 6750 770612, BCA 6750 770612 atas nama Bu Lulia Puspita. Selamat memberi, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Ada pengumuman tambahan, Tante? Minggu depan kita akan kembali ketemu pada tempat yang sama, waktu yang sama, jam yang sama, tanggal yang berbeda, pembicara yang berbeda. Percaya diberkati oleh Tuhan. Minggu depan dilayani oleh Bu Valentina Irawan. Baik. Sudah, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang pada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita mengucap syukur. Ternyata ada trik-trik merayu Tuhan ya. Nggak nyogok, merayu saja. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang menopang, selalu bersyukur.
Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang menopang, Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, sekali lagi sama-sama katakan, ya, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya biarlah ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami berikan untuk Tuhan. Kami melakukan ini semua untuk Tuhan. Persembahan kami, setiap waktu yang kami korbankan untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Dan apa yang kami buat untuk Tuhan, itu menjadi worship, penyembahan bagi Engkau. Apa yang kami perbuat demi Tuhan, untuk Tuhan, kami percaya itu menjadi worship untuk Tuhan. Nyanyian kami, lagu kami untuk Tuhan, that's our worship. Waktu yang kami beri, kami datang hari ini untuk Tuhan, itu menjadi our worship. Kami mendengar firman Tuhan untuk Tuhan, supaya bisa menyenangkan Engkau, itu menjadi our worship. Kami berdoa untuk Tuhan, dan kami percaya doa kami jadi our worship. Apapun yang kami buat hari ini untuk Engkau, segala-galanya bagi Engkau. Engkau yang layak menerima kemuliaan, pujian, keagungan, kekayaan, hikmat, wahyu, kehormatan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, percurahkanlah berkat-Mu atas kami. Sebab kami percaya prinsip ini tidak akan pernah dilanggar. Mereka yang memberi selalu akan menerima. Ibadah memberi keuntungan yang besar. Angkatlah dua tangan Anda dan terimalah keuntungan yang besar dari ibadah pada pagi hari ini. Terimalah keuntungan yang besar daripada Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Terimalah segala berkat dari Bapa Surgawi. Terimalah cinta, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Kesehatan kita diberkati, rumah tangga keluarga kita diberkati, masa depan, pekerjaan, pelayanan, pertemanan kita diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, mulai daripada hari ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bagi yang mau